Untuk mengetahui bagaimanakah langkah Bursa Efek Indonesia BEI untuk bisa meningkatkan kedalaman pasar modal di Indonesia, kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi, melalui sambungan Zoom. Pak Fauzi, selamat pagi untuk Anda. Terkait fungsinya sebagai penyedia sarana maupun prasarana dari pasar modal ini, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh BEI untuk memasuki masa new normal? Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Erwin, pemirsa CNBC semuanya. Jadi betul kami di Bursa Efek Indonesia tentu memiliki fungsi utama untuk menjadi penyedia dan penyelenggara perdagangan dan transaksi di bursa. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini tentu juga kami rasakan, Mas Erwin. Jadi kami betul-betul menyiapkan seluruh layanan kami tetap terselenggara dengan baik. Sekalipun pembatasan karena adanya PSBB dan juga dampak pandemi lain yang dirasakan oleh para stakeholders kami di anggota bursa, emiten, dan lain-lain juga kami antisipasi. Jadi mode akses terhadap sistem perdagangan di bursa sekarang tidak hanya dilakukan secara remote melalui sistem jaringan komputer di kantor para anggota bursa masing-masing, tapi kami sudah mengizinkan dan menyiapkan untuk juga dapat diakses dari katakanlah rumahnya masing-masing. Jadi para trader sekarang dengan mudah dan leluasa dapat melakukan tetap akses layanan kami di rumah masing-masing. Demikian juga di pengembangan pasar, Mas Erwin. Jadi mau tidak mau kami harus menyesuaikan dan beradaptasi juga. Jadi seluruh program pengembangan pasar maupun penyelenggaraan edukasi berupa sekolah pasar modal dan sebagainya tidak lagi bisa kami lakukan dengan mode tatap muka, bertemu langsung dengan para calon investor maupun investor, tapi sekarang kami lakukan secara virtual dengan memanfaatkan solusi teknologi informasi dan secara digital. Baik. Untuk merealisasikannya, bentuk sinerginya seperti apa? Edukasi antara BEI dan juga perusahaan tercatat yang sudah dilakukan sejauh ini. Nah, ini yang menarik Mas Erwin, di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19, para investor terutama dan juga calon investor tentu haus akan keterbukaan informasi terkait dengan bagaimana dampak dari pandemi COVID terhadap para perusahaan tercatat dimaksud. Nah, kami kemudian berinisiatif untuk mengundang para perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di bursa untuk mendekatkan mereka kepada para investor dengan membuatkan satu program khusus yang berisi keterbukaan informasi dari top level manajemen daripada perusahaan tercatat ini melalui media sosial media dan jalur komunikasi kami untuk sesegera mungkin disampaikan kepada audiensnya, yaitu para investor, calon investor maupun analis. Dan sinergi ini terus terang mendapat sambutan yang sangat positif, Mas Erwin. Jadi dari para perusahaan tercatat juga rupanya sama spiritnya, yaitu merasakan adanya kebutuhan dari mereka juga untuk memiliki jalur komunikasi yang terbuka kepada publik dan investor untuk terus mengabarkan dan menginformasikan kinerja dan rencana-rencana perusahaan ke depan. Nah, ini yang dalam waktu dekat kami sedang rancang dan akan kami lakukan sinergi ini dengan para perusahaan tercatat dimaksud, Mas Erwin. Baik, dari bursa sendiri inovasi digital apa yang saat ini tengah dipersiapkan untuk akhir tahun bisa segera direalisasi? Ya, Mas Erwin, jadi kami cukup beruntung sebetulnya karena sejak tahun lalu sebetulnya kami sudah memulai mengadopsi sarana digitalisasi ini untuk seluruh rangkaian kegiatan edukasi dan pengembangan pasar. Kalau bisa diingat, tahun lalu kami bersama para perusahaan tercatat bersinergi untuk melakukan program PUBEX atau Public Expose secara live yang menggunakan sarana webinar, disiarkan secara langsung juga melalui YouTube channel dan disebarkan secara live. Nah, ini tahun lalu rupanya mendapat sambutan sangat baik, ada 41 perusahaan tercatat waktu itu bergabung. Kemudian tidak kurang dari 23.000 audiens yang waktu itu kemudian secara live mengikuti paparan expose, paparan publik dari para perusahaan tercatat. Nah, pengalaman itu kemudian kami niatkan dan bawakan di kondisi yang sangat relevan di tahun ini, di mana dampak pandemi COVID-19 ini kemudian memaksa seluruh perusahaan termasuk Bursa Efek Indonesia untuk mengadopsi pendekatan baru lah ya, tatanan baru atau new normal ini. Nah, dalam waktu dekat kami kembali akan bersinergi dan menggandeng para perusahaan tercatat
untuk menyediakan sarana terbaik bagi mereka, menyebarkan informasi kepada publik tentang kinerja, rencana-rencana kegiatan perusahaan, dan terutama apa saja dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kegiatan operasional dan kinerja perusahaan. Nah, program ini dalam waktu dekat akan kami luncurkan, kami usung namanya adalah WIB, WITA, WIT, dengan tagline Waktu Indonesia Berinvestasi. Jadi ini akan kami lakukan mengoptimalkan keberadaan channel media sosial yang sudah dimiliki oleh Bursa Indonesia Stock Exchange dan juga para kantor-kantor perwakilan di 30 daerah di seluruh Indonesia, Mas Erwin. Baik, menarik ini Pak, Waktu Indonesia Berinvestasi. Kira-kira secara tema apa saja yang bisa kita nantikan kalau ini acaranya sifatnya tematis program baru ini? Betul, jadi ini jadi bentuk sinergi yang sangat baik dan kami bersepakat dengan Asosiasi Emiten Indonesia yang menaungi seluruh perusahaan tercatat untuk terus mengusung tema yang berbeda dan spesifik serta relevan dari waktu ke waktu setiap bulannya. Nah, khusus yang pertama ini di bulan Juni, tema yang ada adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana dan kinerja dari para perusahaan tercatat. Jadi akan ada 6 hari penyelenggaraan seri kegiatan sosialisasi edukasi ini yang setiap harinya akan berisi 5 episode yang diisi masing-masing oleh satu perusahaan tercatat. Jadi total akan ada 30 perusahaan tercatat yang akan bergabung dan ikut melakukan edukasi di bulan Juni dengan tema yang tadi saya sebutkan, Mas Erwin. Sebagai penutup Pak Hasan, apa harapan untuk pasar modal terhadap program edukasi Waktu Indonesia Berinvestasi, khususnya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi digital ini? Ya, tentu kami berharap dengan keterbukaan informasi dan pemaparan yang langsung diberikan oleh top level manajemen ya. Jadi nanti para direktur utama, CEO dari perusahaan tercatat yang akan langsung, Mas Erwin, memaparkan kondisi perusahaannya dan juga top level manajemen yang lainnya. Nah, ini kami harapkan seluruh informasi yang memang sedang dinantikan oleh para investor dan juga calon investor akan diperoleh dengan baik. Dan sifat kegiatannya juga sangat interaktif, jadi para investor kita dapat langsung bertanya kepada sumber terpercaya, yaitu para pimpinan perusahaan ini. Dan harapannya ini akan lebih membuat strategi serta kebijakan investasi dan posisi transaksi dari para investor kami akan lebih firm, lebih yakin sesuai dengan informasi terkini yang diterima. Dan juga harapan kami tentu akan menarik sebanyak-banyaknya minat berinvestasi dari para calon investor yang baru, yang alhamdulillah selama kondisi dampak pandemi COVID-19 kami melihat bukannya menurun minat investasi, tapi malah justru bertambah dengan ditandai bertambahnya secara signifikan jumlah pemegang rekening atau SID baru di saham maupun instrumen lainnya, Mas Erwin. Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia BEI. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di IDS Second Session Closing. Bicara tentang event online memang berkaitan dengan erat dengan kondisi saat ini di tengah pandemi, di mana sejak tahun 2019 lalu, Bursa Efek Indonesia sudah merintis event keterbukaan informasi perusahaan tercatat secara digital. Yang terbaru, Bursa Efek Indonesia akan menggelar program Waktu Indonesia Berinvestasi. Seperti apa? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pemirsa, sejak tahun 2019 lalu BEI sudah merintis event keterbukaan informasi perusahaan tercatat secara digital, yaitu dengan penyelenggaraan Pubex Live. Yang menjadi penyelenggaraan rangkaian public expo secara digital yang pertama di Indonesia bahkan dunia, yang tidak hanya memecah rekor 21.522, tetapi juga diakses oleh 121 kota dan 28 negara. Tahun ini pandemi COVID-19 memaksa kita menjalankan new normal, di mana bisnis as usual mengalami disrupsi besar-besaran menuju pemanfaatan teknologi digital. Bagi perusahaan tercatat, berbagai kebijakan keterbukaan informasi pun disesuaikan oleh BEI dengan mengadopsi teknologi digital.
Sebagai contoh, penerbitan POJK pada April lalu tentang pelaksanaan RUPS elektronik atau IRUPS, dan yang baru-baru ini terbit yaitu Surat Edaran BEI tentang tata cara public expose secara elektronik. Dua kebijakan baru ini bertujuan memudahkan investor mengakses keterbukaan informasi perusahaan tercatat bahkan dengan jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya sampai situ, PT Bursa Efek Indonesia terus melakukan terobosan. Yang terbaru melalui program Waktu Indonesia Berinvestasi yang mengintegrasikan kegiatan edukasi pada seluruh zona waktu, Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Tengah, dan Waktu Indonesia Timur. Sehingga seluruh materi yang disampaikan dalam program ini bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia secara berurutan tanpa terlewat. Diharapkan dari program ini memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama perusahaan tercatat dari sisi supply dan investor seluruh Indonesia dari sisi demand. Harapan terbesar adalah peningkatan literasi dan inklusi pasar modal dan kesadaran bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia berinvestasi. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dengan tema yang menarik, Waktu Indonesia Berinvestasi, Edukasi Pasar Modal Digital Era New Normal. Langsung saja kita akan coba sapa Pak Hasan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas David. Apa kabar? Kabar baik, Pak Hasan. Bagaimana kabar, Pak? Sehat-sehat, selamat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Topik kita menarik, Pak Hasan, Waktu Indonesia Berinvestasi, Edukasi Pasar Modal Digital Era New Normal. Pak Hasan, langsung saja kita mulai. Seperti diketahui, terkait fungsinya Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia sarana maupun prasarana perdagangan. Apa langkah Bursa Efek Indonesia dalam upaya mengantisipasi, Pak, adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19, terutama dari sisi pengembangan pasar? Pak Hasan. Iya, betul. Terima kasih, Mas David. Jadi memang sejak kasus pertama terkonfirmasi adanya kasus positif pandemi COVID-19 di Indonesia, Bursa Efek Indonesia saya kira tidak terlepas seperti yang lainnya juga terdampak atas dampak pandemi ini. Pembatasan yang diberlakukan kemudian memaksa kami untuk mengubah setidaknya cara-cara pemberian layanan dan penyelenggaraan fungsi utama kami sebagai penyelenggara sistem perdagangan di bursa. Misalnya untuk sistem utama perdagangan, kami bersama anggota bursa segera menyiapkan mode kegiatan operasional yang bahkan bisa secara penuh dilakukan secara remote dan online. Dalam tahap lanjutan bahkan seluruh trader anggota bursa kemudian bisa melayani para investor bahkan dari rumahnya masing-masing. Jadi modenya working from home, kemudian tersambung ke sistem utama kami. Baik, Pak Hasan, ini merupakan bagian juga, kalau kita lihat dari sisi positifnya pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan pelaku bisnis ini merubah dari sistem yang biasanya lebih dominan konvensional, sekarang sudah beralih digital, termasuk juga di Bursa Efek Indonesia. Betul sekali, Mas David. Jadi tadi disebutkan ya, kami cukup beruntung di Bursa Efek Indonesia karena sebetulnya adopsi pendekatan solusi digital untuk memberikan layanan bursa itu tidak kami mulai saat ini, tapi bahkan tahun lalu kami sudah misalnya menyelenggarakan public expose dari para perusahaan tercatat secara live gitu ya, dan melalui webinar, jadi seminar online melalui channel YouTube dan sosial media. Nah, rupanya mode itulah yang kemudian menjadi pengalaman baik kami yang kemudian akan kami terapkan sejak saat dampak pandemi COVID-19 ini terjadi. Baik, Pak Hasan, kalau kita berbincang terkait juga dengan sinergi antara Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan tercatat, terutama dari sisi edukasi, Pak. Ya betul, jadi kalau tahun lalu kita sudah memulai sinergi dengan perusahaan tercatat, memberikan sarana bagi mereka untuk melakukan paparan publik, public expose secara live, virtual dan online, dapat diakses secara digital oleh seluruh publik, terutama investor. Nah, Mas David, dalam waktu dekat
Bursa Efek Indonesia kembali akan bersinergi dengan para perusahaan tercatat yang sahamnya diperjualbelikan di bursa untuk mengusung satu program baru. Kami menyebut nama program ini WIB, WITA, WIT, Waktu Indonesia Berinvestasi, di mana dalam bulan demi bulan kami akan mengundang para pimpinan perusahaan tercatat untuk kemudian melakukan webinar, seminar secara online yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memaparkan seluruh kegiatan operasionalnya, kinerja perusahaannya, serta terutama kegiatan operasionalnya karena adanya pandemi COVID-19 ini, maupun juga lebih mendekatkan dan mengenalkan produk-produk dan layanan yang selama ini dihasilkan oleh para perusahaan tercatat. Audiensnya tentu kita harapkan sangat luas ya, publik secara luas, terutama para investor, calon investor, demikian juga para analis dan juga masyarakat secara luas. Baik, yang menarik Pak Hasan ini memiliki 3 zona waktu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, kemudian juga ada waktu Indonesia Timur. Konsep apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan penerapan waktu ini? Jadi inspirasi program baru ini terus terang kami dapatkan belakangan ini, di mana teman-teman kami di kantor-kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia, ada 30 kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, kami dorong untuk waktu itu memulai secara aktif melakukan kegiatan edukasi sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan solusi digital. Jadi mereka memanfaatkan media sosialnya masing-masing, menyelenggarakan webinar dengan topik yang beragam. Nah, kali ini program ini juga akan dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan, baik di wilayah Barat, Tengah maupun Timur Indonesia, ada 30 jumlahnya, yang kemudian akan mengundang satu demi satu pimpinan perusahaan tercatat untuk mereka interview dan diberi kesempatan untuk menyampaikan seminar online terkait dengan paparan publik dan keterbukaan informasi kondisi perusahaan tercatat itu masing-masing, Mas David. Baik, Pak Hasan, ini konsepnya seperti apa, Pak? Ini dengan memakai konsep waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, kemudian juga dengan waktu Indonesia Timur. Apa yang ingin dicapai oleh Bursa Efek Indonesia dengan memakai konsep waktu ini? Apakah ini memang disesuaikan sehingga nantinya bagi mereka yang memang ada perbedaan waktu antara Barat, Tengah, dan Timur bisa mengakomodir semua konten-konten ataupun informasi-informasi yang disampaikan dalam kegiatan itu, Pak? Betul, Mas David. Jadi konsep ini juga ingin kami sampaikan bahwa layanan bursa itu bersifat inklusif. Jadi tidak eksklusif hanya milik misalnya masyarakat di Indonesia bagian Barat saja, Tengah saja, atau Timur saja. Mas David, nanti misalnya dari hari ke hari akan ada sesi bergantian yang di hostnya ya gitu, di tuan rumahnya itu bergantian oleh para pengurus di kantor-kantor perwakilan kami, mulai dari Aceh nanti sampai Papua. Nah, nanti setiap saat kami berencana ini akan terus dilakukan secara berseri, dan setiap bulannya kami lakukan pemilihan tema yang relevan di bulan tertentu. Misalnya untuk pertama kali ini di bulan Juni, itu kami akan mengusung tema menghadirkan perusahaan tercatat dalam upaya mereka melawan dampak pandemi COVID-19. Akan ada 30 sesi seri edukasi webinar ini yang menghadirkan satu sesi pertama itu kami undang pengurus Asosiasi Emiten Indonesia. Dan kemudian 29 lainnya nanti akan diisi oleh 29 perusahaan tercatat dari hampir seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia, Mas David. Baik, Pak Hasan, menarik ini dari sisi konsep, kemudian dari sisi sasaran nanti, apakah generasi milenial merupakan juga sebagian besar sasaran dari Bursa Efek Indonesia dengan adanya program ini, Pak? Ya, memang tren dari waktu ke waktu. Milenial merupakan juga sebagian besar sasaran dari Bursa Efek Indonesia dengan adanya program ini, Pak? Ya, memang tren dari waktu ke waktu kelihatannya 3 tahun terakhir ini terkonfirmasi bahwa investor-investor baru Indonesia itu memang sebagian besar adalah
bersumber dari kalangan usia muda, yaitu kelompok milenial di kisaran usia 18 sampai 25 tahun. Demikian juga pada saat terjadi dampak pandemi ini, Mas David, kami melihat pembukaan rekening efek baru itu didominasi juga oleh investor muda dari kalangan milenial ini. Nah ini mungkin disebabkan karena perilaku mereka yang dekat dengan solusi teknologi dan pendekatan digital ini. Jadi pembukaan rekening efek secara online, kemudian secara elektronik, dilakukan melalui anggota bursa yang sudah menyelenggarakan, rupanya disambut baik oleh para calon dan investor baru di kalangan kelompok milenial. Nah, nanti yang waktu Indonesia berinvestasi ini juga sebetulnya akan kami tayangkan melalui Instagram Live kami, ya di Indonesia Stock Exchange maupun kantor-kantor perwakilan. Yang memang mau tidak mau kita juga mencatat sebagian besar atau mayoritas followersnya adalah juga dari kelompok usia muda kaum milenial kita. Dan ini tentu sangat positif, Mas David. Pak Hasan, dengan menyasar dari generasi milenial, artinya dalam konsep acaranya nanti dekat dengan keseharian kita semua, terutama para kaum milenial. Jadi kami akan tunjukkan bahwa sebetulnya tidak dari sejak kita bangun pagi sampai nanti menjelang tidur kembali, sebetulnya dalam keseharian kita dari waktu ke waktu kita akan bersinggungan dengan juga berkesempatan untuk sekaligus menjadi pemilik bahkan dengan memiliki saham dari perusahaan tercatat. Akan ada juga seri pertanyaan, kuis, dan gimmick game yang kami sediakan juga berbagai hadiah yang menarik dan juga top up rekening dana nasabah sebanyak 1 juta untuk masing-masing nanti gitu ya. Dan setiap sesi akan disediakan tidak kurang dari sekitar 20 gimmick door prize yang kami harapkan menambah menariknya acara webinar nanti. Baik, Pak Hasan, ketika ingin bergabung Pak, ingin berpartisipasi ini, apa yang harus dilakukan? Apakah ini juga melalui pendaftaran? Kemudian tahapan-tahapan apa yang harus dilalui? Ya, nanti kami tentu akan mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan ini ya dari waktu ke waktu, lengkap dengan jadwalnya. Jadi dari hari ke hari setiap sesi perusahaan tercatat atau emiten mana yang akan menjadi pengisi webinar kami. Nah, karena ini nanti akan diselenggarakan melalui channel Instagram Live kami di kantor-kantor perwakilan, maka nanti kami mendorong agar para peserta nanti segera saja follow Instagram dari masing-masing kantor perwakilan kami. Seluruh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia memiliki alamat Instagram di @idx_, kemudian nama provinsinya masing-masing. Jadi silahkan bergabung segera supaya tidak ketinggalan pada saatnya nanti teman-teman kantor perwakilan menyelenggarakan webinar secara live melalui media sosial IG-nya. Baik, ini tidak ada dipungut bayaran apa-apa, Pak Hasan? Tidak ada, bahkan tadi Mas David kami tawarkan berbagai hadiah menarik dan buat sebagian teman-teman yang berminat menjadi investor akan ada top up tambahan dana di rekening dana nasabahnya masing-masing. Jadi silakan, ini gratis dan betul-betul kesempatan emas ini untuk langsung mendengarkan apa-apa saja yang terjadi di perusahaan tercatat atau emiten masing-masing. Jadi seperti diketahui Mas David, dampak pandemi ini saya kira juga sebagian emiten akan terdampak. Ya, ada yang terdampak ringan, sedang maupun besar. Nah, dengan mengikuti ini mereka bebas bertanya dan menggali sedalam-dalamnya informasi bagaimana dampak pandemi ini dan bagaimana penanganannya oleh para emiten atau perusahaan tercatat itu, Mas David. Baik, Pak Hasan, terakhir apa yang diharapkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan adanya program baru ini, Waktu Indonesia Berinvestasi, Pak Hasan? Ya, tentu yang pertama keterbukaan informasi kepada publik, khususnya bagi investor, ini merupakan kunci dan peran utama bursa juga, Mas David. Jadi dengan program ini, harapan kami yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia dapat menghadirkan dan mendekatkan keterbukaan informasi dan seluruh pemaparan dari para perusahaan tercatat kepada publik secara luas, khususnya kepada investor. Apalagi dalam kondisi dampak pandemi, saya yakin investor kita haus dan ingin sekali mengetahui persisnya dampak itu. Harapan yang kedua tentunya dengan semakin terbukanya informasi dan mengetahui seluk-beluk dan produk layanan para perusahaan tercatat, akan kembali tumbuh minat dari para investor atau calon investor untuk memulai
menjadi investor dengan membuka rekening efek dan mendapatkan SID, atau menambah aktivitas transaksi dengan memiliki saham-saham terbaik yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia, Mas David. Baik, Pak Hasan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Hasan, semoga apa yang kita bahas ini merupakan informasi juga bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan sukses acaranya nanti untuk Bursa Efek Indonesia, Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu. Baik, ada Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan tadi kita membahas waktu Indonesia berinvestasi, program baru dari Bursa Efek Indonesia, edukasi pasar modal digital era new normal. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Di segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat rangkuman sentimen yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini.